Yang kami hormati Ibu Hajah Siti Omariah SP. Jadi padu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah ku negeriku yang kucinta. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum acara kita dimulai, marilah kita sama-sama berdoa memohon keridhaannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadraka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya atas nama tuan rumah dari SLB Negeri Subang bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Habib dan juga Ibu Kasih, kepada Ketua FKSS Kabupaten Subang yang sudah menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan kunjungan kerja. Bagi kami ini adalah anugerah ketika kami didatangi oleh para sesepuh, para tokoh pendidikan di Kabupaten Subang untuk berbagi, gitu ya, untuk berbagi sharing tentang praktik baik pelaksanaan pembelajaran di SLB, melaksanakan pendidikan inklusif di SD, gitu ya. Jadi saya juga masih orientasi lingkungan. Saya baru mengenal 2 hari SLB Subang ini, dan saya sudah memberi nama SLB Subang itu dengan nama Sensu, biar gampang gitu ya. Sensu. Jadi kalau Bapak tanya dari mana? Dari Sensu gitu ya. SLB Negeri Subang. Sekali lagi selamat datang, selamat berorientasi bersama dengan saya juga di SLB Negeri Subang. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat. Yang saya hormati tentu Bapak Ibu Guru di SLB, mewakili Pak Ketua, tentu yang pertama ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru serta jajaran yang ada di SLBN ini yang telah sudi menerima kami untuk studi tour atau untuk kunjungan, ya bagaimana Ibu dan juga Bapak Ibu Guru yang ada di SLB ini ya bisa menangani anak-anak yang perlu penanganan khusus tentunya harus di situ harus seperti apa, karena tidak semua sekolah di SD negeri juga punya tenaga dan punya fasilitas yang sama mungkin seperti di sini satu hari setengah hari ya, artinya hari ini Bapak Ibu sekalian akan mengenal dan juga akan mengadopsi bagaimana pola yang diterapkan untuk menangani anak-anak yang punya kebutuhan khusus yang akan nanti tentunya bisa bermanfaat buat di sekolah kita masing-masing. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Sensu Sekolah SLB Negeri Subang, Sensu ya, kemudian juga Bapak Ibu Sensu Kabupaten Subang, kemudian juga pengurus K3S dalam hal ini di depan oleh Pak Ahmad Buni beserta seluruh rekan-rekan para pelaksana pendidikan yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan kunjungan di SLB pada hari ini bersama Bu Dina dan beberapa pejabat di Dinas Pendidikan. Kedatangan tamu dari SLB, mungkin saya lupa lagi Dinas yang mungkin Pak Ibu Kepala Sekolah yang dulu gitu ya, bahwa beliau menyampaikan bahwa peran kolaborasi
sinergi antara kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan SLB tentunya sangat penting, apalagi dengan amanat undang-undang seperti itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Udip tadi, bahwa luas Kabupaten Subang mulai dari Pantura sampai selatan ini sesuai dengan amanat tadi tidak bisa menolak kehadiran yang berkeputusan khusus, karena ini adalah amanat undang-undang. Sedangkan sisi lain bahwa sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Subang hanya berapa Bu ya? Ada 10. Dan mungkin tidak ada yang seberuntung Pak Udip yang memang sekolahnya ada di perkotaan yang dekat. Ini masalahnya ketika ada sekolah-sekolah yang berada jauh di pinggiran atau mungkin di luar wilayah kota Subang, di kecamatan-kecamatan, dan ini menjadi PR kita semua agar Bapak Ibu sekalian itu ketika diajak mengunjungi sekolah ini bisa menyerap ilmunya, melihat praktek baik di sini, kemudian juga melihat manajemen sekolah, sekaligus proses pembelajaran yang baik di sini. Bagaimana cara mendidik anak-anak yang memang punya kebutuhan khusus yang begitu. SLB ini adalah merupakan ujung tombak dalam memberikan hak pendidikan yang setara untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. Dan mudah-mudahan ketika kita di sini menjadi bekal untuk kita bagaimana mengimplementasikan hasil dari diskusi kita di sini itu di sekolah. Jadi bisa melihat praktek baiknya, kemudian pola pengajarannya seperti apa. Silakan Bapak Ibu, saya juga mendapatkan informasi juga dari Bapak kepala sekolah yang sekarang ada di sini. Tidak hanya untuk anak-anak nanti, untuk kepala sekolah di wilayah Ibu, juga kepada anak-anak juga mungkin yang juga karena memang belum paham sama sekali terkait dengan bagaimana sih jalannya pendidikan inklusif di sekolah untuk pendidikan umum. Tadi beberapa anak-anak yang ringan, ini yang low syndrome biar tenang dulu gitu. Kita main-main pasal gini, terus mindah-mindahin. Kayak gini paling setengah jam dulu, nanti dipisahin ke teman yang lain. Kalau kan lihat perilaku Pak, kalau dia mengganggu teman-temannya kita pisahin dulu. Nanti kalau dia udah agak tenang, baru kita gabung lagi sama teman-temannya. Ada sesi-sesi, misalnya kalau pas olahraga barengan. Tapi kalau pas lagi belajar gini, nanti kalau temannya lain keganggu kan agak repot ya. Gitu. Namanya untuk yang tunagrahita kan program khususnya itu kita bina diri, jadi memang cara makan sendiri, kamar mandi sendiri. Demikian menghadapi anak-anak yang belum tentu. Masya Allah, belum tentu. Ibu kesabarannya luar biasa. Kita juga kalau melihat ya sekolah banyak juga PR juga ya gitu. Ini masih belum hafal. Belajar. Nama kamu siapa? Kamu siapa? Oke. Ini ya. Siapa? Nama. Sok Bu, Ibu saya mau kita praktek. Sok. Nama kamu siapa? Nanti takut ketemu nanti saya. Nama saya Nita. Nama saya Nita. Punya dilihat justru di situ satu-satu. Berhadapan. Jadi caranya itu Berhadapan. otis harus Iya, satu. Ini dua. bertatap mukanya. Iya, begini ya. Apa menyambungkan garis-garis putus, untuk garis-garis putus aja menyambungkan masih sangat susah. Kalau baru kata kalau sama kita dipegang aja tengah. Beberapa saat kita keliling, lihat anak-anak, lihat guru, bagaimana melayani anak-anak. Yang pertama, menumbuhkan rasa syukur karena apa yang kita kerjakan di sekolah ternyata belum ada apa-apanya. Dengan guru yang di sini luar biasa gitu. Bagaimana melayani satu orang harus ekstra kompetensi, gitu ya, baik kompetensi
kesabarannya, kemampuan dan sebagainya. Meminta tips untuk menghadapi anak yang memang berkebutuhan, karena di sekolah negeri umum pun sebetulnya kalau kita analisa banyak anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Iya. Saya pun kelas 1 sekarang tuh ada 2 orang yang itu anak kesulitan berkomunikasi. Paling perlakuan khususnya umum, seperti rekan kami tadi paling dipisah pada saat istirahat, tapi itu tidak membantu apa-apa. Mungkin karena pengetahuannya tadi kurang untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Luar biasa, menitikkan air mata saya juga melihat bapak dan ibu-ibu membimbing anak-anak yang begitu telaten, penuh semangat, penuh keibuan. Sepertinya walaupun wajahnya terlihat berkeringat, ya, berkeringat, tapi ada pancaran sinar yang luar biasa untuk menguatkan anak-anak tersebut. Saya bercerita ada 3 siswa, begitu masuk bulan Juli itu, 1 siswa tidak bisa berbicara, 1 siswa lagi menangis tiba-tiba, yang 1 lagi tidak mau diam di kelas. Yang 2 orang itu sudah bisa saya tangani, mereka sudah mulai belajar, ya, pendekatan dengan guru, sekarang sudah mulai normal dari Juli, berarti sudah hampir menjelang 5 bulan ya. Nah sebenarnya kalau saya izin bertanya kepada ibu, kalau seandainya ada orang tua sementara kita sudah siap untuk mendidiknya, apakah kita pihak sekolah mengizinkan untuk dia pindah ke sana dengan posisi nanti di sana terbaik, tapi mungkin perkembangannya akan terhambat? Saya kira ya, kalau di sekolah kan anak-anaknya sudah mulai bisa berbicara, berkomunikasi. Nah ini yang tidak bisa berbicara itu sekarang sudah bisa manggil ibu, teman-temannya. Memang luar biasa menghadapi anak-anak yang luar biasa juga. Jadi jangan dianggap ini adalah hal yang yang sulit di sekolah kita yang normal begitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami pun sudah mengantongi sertifikatnya. Ternyata implementasinya Pak Ketua hari ini kita saksikan bersama. Jujur Ibu, saya merasa tidak bisa berkata-kata. Betul tadi yang dikatakan oleh Bu Yanti, bahwa poin pertama yang saya dapat pada hari ini adalah rasa syukur kita yang masih sangat kurang, yang masih perlu dipertebal barangkali itu. Kemudian yang kedua, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa tadi 1 syukur, 2 adalah kesabaran, barangkali ya itu. Kemudian betul saya juga mau mengadopsi, mohon izin Bu Sekru, setelah ini barangkali ada RTL nih, saya merasa terinspirasi ingin mengajak rekan-rekan di sekolah kami, kurang lebih 21 orang. Ibu mohon izin ingin sama studi tiru ke sini. Kalau nanti dari forum ke-3S Pak Ketua mohon izin ya, nanti ada rencana tindak lanjut. Karena betul kata Ibu Yanti tadi, bahwa kami di SD Negeri Saderang 4 selama sebanyak 2 rombel Ibu, kami memiliki anak berkebutuhan khusus yang selama ini masih terkendala dengan adanya SDM yang kurang. Hambatan autis. Jadi macam-macam kita tuh A, B, C, D, E, Q gitu ya, kalau misalnya di Dapodik mah. Jangan nanti label-label gitu ya, SDLB A, SDLB B, SDLB C gitu sampai SDLB Q. SMP juga sama, SMP LB A, B, C, D, Q gitu. SMA juga sama. Dan untuk jenjang SMP LB, SMA LB itu sudah ada namanya vokasional, keterampilan pilihan. Nah nanti anak-anak itu di hasil asesmennya mereka mau pilih apa? Apakah mau ke tata boga, mau ke tata graha, mau tata kecantikan, mau ke satu lagi tata busana gitu. Berdasarkan hasil asesmen, hasil pemantauan guru yang betul-betul gitu. Kemudian juga bakat minat anak. Jadi dimulailah dari SMP LB supaya jenjangnya lebih lama. Akhirnya nanti di setelah SMA LB itu mereka emang mahir gitu, salah satu bidang. Apakah mahirnya di tata boga? Dan biasanya di akhir tahun itu, di akhir kelas 11, anak-anak bisa mengikuti UKK, uji kompetensi keahlian ya.
Dan hasil UKK itu sangat dihargai oleh khususnya perusahaan swasta, karena itu jadi bekal anak untuk masuk ke industri atau ke perusahaan-perusahaan. Saya kan ada anak itu yang satu tidak bisa diam itu, tapi dia normal. Cuman ya begitu, dia kalau misalkan belajar sambil gogoleran, sambil lompatan, ya nggak bisa diam gitu kan. Kemudian yang satu lagi bicaranya, dia memang normal juga kalau belajar. Cuman kalau bicara dia masih cadel, anak kelas 1 tapi kayak anak TK lah gitu. Nah, sempat juga anak itu mau masuk ke SDIT di daerah Cipendei, namun kata guru SDIT-nya, anak ini dibawa dulu ke psikolog. Bagaimana kalau begini Bu, misalkan ada kesadaran dari orang tuanya mau istilahnya asesmen atau setelah ketahuan mau terapi. Nah itu bagaimana daftarnya kalau pribadi gitu Bu. Nah kemudian kalau untuk anak yang normal tapi cadel itu bisa nggak terima terapi wicara begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normal tapi bicaranya seperti anak TK atau cadel ya. Itu kaitannya memang betul Ibu, itu terapi bicara ranahnya gitu ya. Nanti mungkin itu di sini kita menerima klien di terapi, alhamdulillah. Cuma jamnya itu kita terima siang hari setelah saya selesai belajar gitu ya. Juga ada sudah formatnya, format pendaftaran dan berapa biayanya sudah tercantum jelas. Nanti pihak Persia ada bisa menghubungi. Kemudian kalau sedikit saya menggambarkan, biasanya itu kurang latihan oral. Yang pertama sekali yang mengalami cadel gitu ya Bu ya, itu biasanya di sini ada senam oral dulu. Biasanya dimulai dari konsonan dasar dulu, B gitu ya, meliputi B, MW gitu yang mudah, karena nanti dari situ PD, LMF yang materinya kesana masih banyak Ibu ya. Ya garis besarnya itu memang perlu latihan oral, sementara nanti terapi itu seperti itu dulu, baru setelah pasif gitu bisa meningkat ke kata, coba kata itu barangkali penjelasannya. Acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya sebagai MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.